Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar kipas tentang topik yang selanjutnya. Selanjutnya kita belajar tentang apa? Tentang topik A. Bentar dulu, kipasnya. Kemarin kita kan sudah belajar tentang seperti apa budaya yang ada, warisan budaya yang ada di negara kita. Nah, terus yang sebelumnya kita belajar tentang apa? Budaya alam, hayati dan nah, selanjutnya kita itu akan belajar lebih lanjut tentang terusannya budaya alam, hayati dan hayati yang disambungkan dengan kondisi perekonomian yang ada di daerah kita. Nah, ini foto di Salogaya ini. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita nyanyikan lagu dulu ya tentang tanah airku. Ayo, terlebih dahulu yuk. Kita menyanyikan lagu nasionalis. Ya, ayo,
Sudah. Oke, boleh duduk yang sudah berdiri. Terima kasih sudah berdiri. Dan yang lainnya kalau nggak mau berdiri ya nggak apa-apa. Oke. Duduk. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang ada di daerah tempat tinggalnya. Yang kedua yaitu menentukan aktivitas ekonomi andalan yang ada di daerah kita. Dan yang ketiga menginterpretasikan pendapat bagaimana meningkatkan kondisi perekonomian di sekitar Salatiga. Ya. Pada kelas 4 yang kemarin itu kelas 4 kalian masih kan yang pelajaran kelas 4 tentang kegiatan ekonomi itu apa saja? Ingat ya? Ada produksi, konsumsi dan distribusi. Yang konsumsi, yang produksi itu apa saja? Apa itu produksi? Pembuatan Nah, pada kelas 4 kemarin kita sudah belajar tentang apa? Kegiatan produksi. Kegiatan produksi itu apa? kegiatan pembuatan Kegiatan yang menghasilkan barang. Nah, produksi. Kemudian distribusi itu apa? Ya, yaitu yang distribusi itu adalah cara yang menengah dari produksi dan konsumsi. Nah, yang konsumsi itu apa? Yang kalian masih ingat? Nah, itu adalah konsumsi, yaitu kita menggunakan barang yang kita pilih. Ya. Contohnya kalian sudah menggunakan apa saja? Sekarang. Ya, buku, konsumsi, pensil, meja, kartu, terus game itu juga kalian menjadi konsumen di situ. Nah, itu adalah ciri-ciri konsumsi yang kalian lakukan. Nah, yang distribusi tadi itu adalah penengahnya. Jadi ada orang yang bikin game misalnya. Nah, itu adalah produksi. Kemudian kalian yang konsumennya, bagian yang menggunakan penggunanya. Nah, distribusinya itu kalau biasanya kalian mendownload gamenya di mana? Di Play Store. Itu adalah bagian distribusinya secara online-nya. Itu bagian yang mendistribusikan antara produksi yang membuat game tadi dengan orang yang menggunakan, yaitu kalian. Nah, menginstalnya di distribusi tadi di Play Store tadi. Nah, itu adalah contoh kegiatan ekonomi. Nah, mari kita simak bareng-bareng kegiatan kondisi perekonomian yang ada di daerah kalian. Yuk. Nah, kalau di peta ini Salatiga di daerah mana? Di daerah mana? Boleh yang ditunjukkan, ayo ke depan. Ayo. Ayan. Ini adalah peta Indonesia. Kalau Salatiga di mana? Di daerah sini ya, di Semarang ini. Nah, kalau di sini kira-kira hasil
reproduksi yang ada di Salatiga itu apa saja? Ya, karena apa kok bisa pupuk? Bahan bakunya apa? Hah? Kacang kan? Nah, kalau dilihat dari petanya kan Salatiga ini dia berada di pegunungan dan dekat dengan alam kan? Jadi itu hal yang wajar karena dia didukung oleh apa? Sumber daya alam. Nah, penghasilannya dari kacang tersebut. Nah, itu yang menghasilkan menjadi tingkat gepuk tadi. Karena didukung dengan kondisi geografis Salatiga yang berada di tengah-tengah dan dikelilingi oleh pegunungan. Itu menghasilkan hasil pertanian yang sangat baik. Nah, ini adalah jenis-jenis aktivitas perekonomian. Nah, ini ada contohnya kalau misalnya ini yang paling bagus berarti di pertaniannya yang bisa dijadikan bahan baku untuk pembuatan produk lokalnya. Misalnya perjalanan dan perkebunan. Aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Aktivitas peternakan yang dikelola masyarakat dapat berupa peternakan unggas, hewan kecil, dan hewan besar. Peternakan unggas contohnya ayam, itik, burung, dan angsa. Peternakan hewan kecil antara lain kelinci, kambing, dan domba. Sementara peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Hasil dari peternakan bisa berupa telur, daging, kulit, susu, atau bulu. Bahkan tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat. Hasil ternak juga dapat diolah menjadi berbagai kerajinan. Misalnya tas, sepatu, jaket, atau belenggu bulu tangkis, dan sebagainya. Aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 wilayah Indonesia adalah perairan. Pantai inilah menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam yang limpah. Salah satunya adalah perikanan. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Dahulu nelayan mengandalkan angin untuk menggerakkan perahu. Nelayan memanfaatkan angin darat, dan laut daratan. Ini nelayan menggunakan mesin penggerak kapal atau motor untuk Nah, tadi itu kita sudah belajar aktivitas ekonomi apa saja. Yang pertama tadi pertanian, terus yang kedua peternakan. Peternakan ada apa saja tadi? Peternakan unggas. Ya, itu adalah yang di peternakannya. Yang ketiga yaitu perikanan. Ada 8 aktivitas ekonomi. Di perikanan ini ada yang perikanan tangkap dan ada
ada yang perikanan budidaya. Biasanya yang perikanan tangkap itu dia di laut ataupun di lahan yang bebas umum untuk kita menangkap ikan. Biasanya kalau di tempatnya Bapak itu biasanya ada di Rembang itu di nelayan-nelayan itu pergi niang atau pergi ke laut untuk menangkap ikan. Nah, jadi biasanya berangkatnya pagi hari menjelang subuh gitu dan pulangnya sore harinya. Kemudian yang perikanan yang budidaya ini ya sistemnya dia membudidayakan biasanya dari kecil sampai dengan itu sudah bisa dikonsumsi dan berikut terus. Kemudian kalau yang perikanan tangkap ini di sekitar kita juga bisa mungkin apabila ada di danau ataupun yang di rawa-rawa itu juga bisa kita menangkap dengan ikan. Terakhirnya, sedangkan aktivitas budidaya ikan yang dapat diikuti aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Nah, selanjutnya adalah di bidang kehutanan. Yang ada di Indonesia, kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Potensi hasil hutan terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu seperti pinang, karet, gambut, dan sagu. Hasil kayu menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Aktivitas perhutanan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara melakukan tebang pilih dan penghijauan atau reboisasi lahan gundul. Aktivitas ekonomi di bidang Nah, selanjutnya setelah perikanan tadi ada apa lagi? Perhutanan. Nah, perhutanan kalau yang di daerah Salatiga ini kan dikelilingi dengan pegunungan, tentunya kan ada juga hutan-hutan yang mengelilinginya. Nah, penghasil di Salatiga ini apa? Contohnya hutan yang biasa ditanami oleh tumbuhan apa? Sengon. Nah, sengon, jati, duren. Nah, itu kan contoh dari tumbuhan yang ditanamkan itu. Nah, itu lebih ke daerah ya dari hutannya. Nah, kemudian kalian pernah mendengar tentang pertambangan? Pernah melihatnya? Nah, karena kita berada di alam yang pegunungan dan cenderung masih terlindungi, jadinya sulit ditemukan daerah-daerah yang ditambang. Nah, pertambangan itu sistemnya yaitu dengan cara kita menggali tanahnya agar mendapatkan hasil tingginya itu di dalamnya. Jadi kita harus mengambil sampai dalam, kemudian diambil menggunakan bor, lalu kita keluar. Pakai alat bor gitu. Nah, diantaranya jenis pertambangan itu apa saja? Mas, gas alam. Nah, gas alam itu biasanya digunakan untuk masak besar. Kemudian alat bahan bakar apa? Yang tahu LPG. Gas yang biasanya juga masak. Ya. Dan untuk bahan motor, untuk bahan bakar motor. Nah, itu adalah beberapa contohnya ya. Ada yang migas itu minyak bumi dan yang migas. dan pelaksanaan kekayaan alam di Indonesia juga tertanam. Terus ada yang pertambangan non migas. Biasanya kalian temui untuk membangun rumah itu memerlukan apa? Semen itu juga. Pasir itu juga dihasilkan dari kita menambang. Jadi biasanya hasil dari banjir lahar dingin yang mengendap, kemudian diambillah pasir-pasir itu yang mengumpul di sungai. Jadi bisa dimanfaatkan untuk kita kelanjutan hidup dengan membuat rumah ataupun gedung-gedung dan yang lainnya. Bumi yaitu berupa barang tambang, barang tambang terdapat
minat adalah yang lebih cenderung menggunakan atau memanfaatkan mesin untuk menggunakan keberlangsungannya. Jadinya kalau kita membuat sebuah produk, biasanya kalau sudah masuk di dunia industri seperti misalnya film perfilman, nah film-film yang biasanya kalian lihat video-video potongan ataupun ya itu adalah termasuk di industri film. Jadinya video-video yang sudah dibikin itu diedit di studio. Nah studio itu bisa dibilang adalah sebagai industrinya. Kemudian didistribusikan ke kalian dan dikonsumsi oleh kalian dengan melihat hasil dari film yang sudah dibikin. Industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun badan usaha. Contoh industri di Indonesia antara lain industri otomotif, Nah, ini adalah industri industri operasi, itu membuat motor, industri biasanya elektronik, memerlukan pabrik juga. dan sandal, industri Kalau yang perfilman biasanya masuknya dari semuanya. minyak dan makanan, pupuk, dan aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk Nah, di sini yang suka jajan siapa aja? Nah, yang suka jajan itu adalah untuk jajan itu termasuk dalam bidang apa? Bidang perdagangan. Kalian oke berarti dengar ya sudah. Boleh itu adalah contoh dari perdagangan skala kecilnya. Kita membeli jajanan yang ada di depan sekolah itu termasuk perdagangan. Dari perdagangan itu ada apa saja yang biasa di dalamnya? Yang tahu? Ada menjual dan membeli. Nah, kita perdagangan ada yang seperti itu. yang antara atau jasa dari produsen ke konsumen, barang dagangan berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, kehidupan, dan barang industri. Pembangunannya mengangkut perdagangan dan melibatkan masyarakat luar negeri. Kegiatan perdagangan atau bidang ini Nah, kalau kalian tadi adalah sering jajan ataupun membeli sesuatu di kita itu adalah contoh dari perdagangan yang biasa. Ada juga yang perdagangan yang sudah skalanya besar, yaitu menjual dan membeli antar negara, yaitu yang disebut apa? Ekspor dan impor. Itu kalian jual beli dengan seseorang yang ada jauh di sana di luar negeri dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah aktivitas ekonomi di bidang apa? Di bidang jasa. Nah, di sini yang main game siapa? Nah, main game biasanya pada jogging ya? Ada yang jogging ya? Main sendiri semuanya. Nah, biasanya kalau ada yang contohnya itu penjogging game, itu dia memanfaatkan jasanya supaya apa? Supaya yang lainnya itu biar levelnya kepala ataupun yang lainnya. Nah, ya biasanya kan ada permasalahan kan di sini. Kenapa kok dia membuka jasa itu? Kenapa? Ya karena kebutuhan dari konsumennya itu dia malas main gamenya, tapi dia pengen levelnya tetap tinggi. Makanya dia menggunakan jasanya si penjogging itu. Makanya itu ada penjogging itu adalah contoh dari jasa yang biasanya kalian temui. Kalau yang di lainnya biasanya kalian menemukan yang ada di bank ataupun di pelayanan rumah sakit, dokter, sebagai guru, dan jasa wisatawan tour guide
itu juga menggunakan jasanya, yaitu pengetahuannya untuk mengembangkan membagikan ke konsumen-konsumen yang membutuhkan. Nah, oke, sudah. Berarti itu ada aktivitas ekonomi 8. Jadi apa saja nanti aktivitas ekonomi? Yang pertama, pertanian, peternakan, perhutanan, pertambangan, terus perindustrian, perdagangan dan jasa. Itu adalah aktivitas ekonomi. Nah, kalau kita ingin terjadinya aktivitas ekonomi dengan lancar, itu harus ada beberapa hal yang memang harus dipikirkan terlebih dahulu, yaitu faktor pendukungnya supaya aktivitas ekonomi itu tetap berjalan. Yaitu ada yang tahu faktor pendukungnya apa? Misalnya tadi penjoki apa? Penjoki itu ya faktor pendukungnya apa? Dia sudah tahu gamenya itu seperti apa. Biasanya dia sudah tamat gamenya itu. Jadinya dia mau membuka jasa itu karena dia sudah mengetahui dan pro di bidangnya itu. Jadinya dia sudah profesional dan mampu membuka jasa tersebut. Nah, itu faktor pendukungnya, yaitu sumber daya manusianya, dia sudah paham. Kemudian yang keduanya adalah sarana-sarana yang kita tadi. Terus ada lagi tentang teknologi, terus infrastruktur itu dapat sinyal yang bagus. Kalau gamenya online, jadinya dia pas bekerja itu menjadi lancar ketika bekerja. Nah, itu adalah beberapa sumber faktor pendukung. Nah, sekarang tadi kan kita sudah belajar tentang aktivitas ekonomi ya. Nah, kalau yang di daerah kalian aktivitas ekonomi yang ada di sini apa saja kira-kira? Jasa apa aja? Ya, kerja, pertanian, terus apa lagi? Perdagangan biasanya berdagang di mana? Di depan sekolah, di pasar, di warung, terus apa lagi? Ada kerja lagi, terus selanjutnya ada lagi yang ada di sekitar kita, aktivitas ekonominya. Dari kelapa lagi yang masuk di daerah apa itu? Ya, perdagangan lagi. Perikanan, ada nggak perikanan di sini? Yang budidaya ikan ada. Budidaya apa? Oh ya, dia ada di sini. Nah, itu termasuk perikanan. Terus kalau perindustrian ada nggak di sini? Nah, pabrik yang di sini. Nah, pabrik itu termasuk di perindustrian. Ada pertambangan di sini. Apa pertambangan apa? Jarang kalau di sini. Kalau peternakan apa aja yang peternakan ayam, kambing, sapi. Itu tadi termasuk peternakan apa? Hewan apa? Bangsan. Itu adalah beberapa namanya. Yang menjadi andalan di sini apa ya? Yang ada yang tahu nggak? Pertanyaan menghasilkan apa yang biasanya banyak di sini yang menghasilkan banyak. Terus ada lagi tentang apa lagi? Ya, biasanya kalau di padi tersebut kalau sudah dihasilkan di sini diapakan?
Apakah dikonsumsi langsung atau dijual? Nyatakan. Lihat. Diolah dulu untuk kebutuhan sendiri atau untuk bersama, untuk dijual lagi. Ya, bisa. Biasanya kalau produk-produk yang andalan itu apabila konsumsi yang ada di sini sudah penuh, kemudian bisa dijual lagi untuk daerah-daerah yang memerlukan, ataupun bisa juga itu disimpan. Biasanya ada atau koperasi ataupun gudangnya biasanya disimpan untuk kebutuhan yang mendatang, biar nanti apabila ada sesuatu yang terjadi yang tidak diinginkan, misalnya gagal panen ataupun tidak sesuai dengan keinginannya, bisa dari petaninya ataupun dari target yang sudah ditentukan, itu bisa digunakan untuk konsumsi lagi yang sudah disimpan tadi. Ada pertanyaan di sini tentang aktivitas ekonomi? Ada? Ada. Nah, terus gimana tadi caranya untuk meningkatkan kondisi perekonomian tadi supaya di daerah ini dia bisa maju perekonomiannya, supaya bisa dikenal perekonomian. Ya, yang lainnya gimana caranya? Misalnya tadi di sini perekonomiannya, cara meningkatkannya gimana? Wadahnya dibagusin. Ya, terus Memanfaatkan manfaatkan yang luas. Ya, jadi itu lebih ke arah kita memanfaatkan lahan-lahan yang kosong ya, digunakan lagi kemudian supaya hasil pertaniannya lebih berkembang lagi. Nah, itu adalah beberapa cara untuk meningkatkan kondisi perekonomian di Indonesia. Oke, selanjutnya kita berkelompok terlebih dahulu yuk. Berkelompoknya sesuai dengan tempat duduknya. Oke. Yang kosong, kamu di sini kosong. Ya. Yang kamu di sini kosong. Ya, satu bangku 2 orang. Ya, banyak kita sini. Ingin ke sana. Ya. Sudah
perhatikan yuk. Jadi di sini ada 2 lembar. Nah, tugas kalian yaitu memberikan sinar, menganalisis apa saja yang ada di daerah kalian. Contohnya, di sini ada yang pertanian. Di pertanian itu ada sawah, ladang, tegalan, tuh. Nah, kalau yang di pertanian ini di sawah, misalnya, itu kalau di sini tadi kan cenderung di pertanian di sawah, kaki, centang. Ya, kalau keterangannya itu sudah banyak itu atau banyak sekali. Ya, boleh singkat, boleh di sini banyak sekali. Ya, banyak sekali sawah gitu. Atau sedikit gitu. Atau sedang, banyak, sedang dan sedikit. Oke? Apa? Letaknya di sini. Tegalan itu lahan kering, biasanya digunakan banyak tumbuhan yang tidak disimpan. Dia memiliki lahan orang, kemudian dia miliknya lahan orang, kemudian dia tidak dimanfaatkan, hanya beberapa tumbuhan saja. Kalau ini kosong loh. Centang ini berarti yang di sekitar sini banyak dijentang atau di sini ada meskipun sedikit dijentang. Kalau perkebunan ini ya, yang di perkebunan ini dijelaskan atau perkebunan apa di sini. Misalnya perkebunan kopi atau perkebunan teh gitu ya. Ya. Jadi ditambahin dulu perkebunan apa. Ya. Apa? Oke, sudah paham? Kalau yang sedikit,
banyak sawah bisa hujan gitu. Nah, dibilang dia tidak dimanfaatkan ada tabletnya yang
Kan cuma menjelaskan makanannya di sebelah mana. Sekarang itu biasanya langsung Bertemu lagi dengan kelas 5 yang brutal. Kan disenggol lagi. Brutal. Hello, aku juga lagi. Ibu buka, buka. Ayo bagi dulu. Kita semua yuk, buka.
Nanti kita foto ya. Ayo duduk ya, duduk yuk. Kamu duduk yuk. Oke, sudah selesai semuanya. Siapa yang mau membacakannya di depan? Satu. Ayo, ya.
Jadinya penghasilan semakin banyak. Itu adalah bisnis progresnya. Kemudian
yang kita pilih sebagai sektor. Yang termasuk pasal apa lagi? Sudah? Kawan-kawan termasuk apa ini? Jawabannya apa? Ya, termasuk biasa. Dalilnya? Apa? Oke, sudah ya? Jawabannya adalah ya, sudah. Ini apa ini? Siapa yang mau? Siapa aja? Siapa? Yang lain salah ya. Soal terakhir. Ini ada yang tahu nggak apa ini? Apa, Vin? Jawabannya apa, Vin?
kita